Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Oke, teman-teman, video ini adalah video pertama YouTube Konstat membahas mengenai persiapan SKB dosen bagi teman-teman yang mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, teman-teman, jadi ada perbedaan dari aturan yang ada pada saat SKB CPNS dosen tahun 2023 dan juga tahun 2024. Apa saja perbedaannya akan kita bahas ya, tapi sebelum membahas ada baiknya teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Konstat. Semoga channel YouTube ini bisa berkembang dan itu semua atas kontribusi kalian semua. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi di sini ini adalah berkas yang saya download di website CASN-nya Kemendikbud itu untuk yang pengumuman pertama ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di website ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti di sini adalah untuk CPNS-nya ya, teman-teman, untuk informasi mengenai laman seleksi penerimaan CPNS Kemendikbudristek tahun 2024. Nah, ini adalah pengumuman-pengumumannya. Kemudian yang paling atas ini adalah pengumuman terbaru. Kita bisa lihat bahwa pengumuman terbaru itu adalah 16 Oktober ya, teman-teman. Nah, sekarang di masa waktu menunggu, kalian sudah selesai SKD, kemudian kita tinggal menunggu perankingan, dan selanjutnya kita akan menghadapi tes SKB. Ada SKB non CAT, itu adalah SKB tambahan yang berisi micro teaching dan juga wawancara, dan juga ada SKB CAT ya teman-teman. Nanti kita jelaskan. Pertama-tama kita lihat dulu, ini ada perubahan ya dari informasi dari tahun 2023 ke 2024 itu ada perubahan teman-teman. Nah, untuk perbedaannya, nanti kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Pertama-tama kita bahas dulu adalah tanggal pentingnya ya. Nah, di sini nanti, nah ini adalah rencana penjadwalan bagi teman-teman yang daftar di Kemendikbud ya teman-teman. Untuk sekarang kita lihat dulu, hmm, kita sudah melewati yang ini udah ya pengumuman udah sampai yang SKD ya teman-teman. Batas nomor 9 itu kita udah selesai pelaksanaan SKD CPNS-nya ya. Ini dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November, oke? Oke. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kalian ketahui juga untuk pengumuman SKD nih, untuk kalian yang mungkin di SKD ini mencapai nilainya itu di atas passing grade, ya alhamdulillah ya. Jadi untuk selanjutnya apa yang harus kita tunggu? Yang kita tunggu adalah pengumuman nih, pengumuman dari Kemendikbud siapa-siapa saja yang lolos masuk ke SKB gitu ya. Peringkatnya itu tiga kali formasi. Nah, kalau misalnya untuk yang di formasi dosen ini, ada teman-teman yang masih menunggu gitu ya, masih menunggu hasil perankingan. Ini bagi yang formasinya itu banyak pendaftar ya. Jadi ada, kalau misalnya di dosen, untuk pendaftar dosen itu ada formasi-formasi yang jumlah pendaftarnya itu banyak, sampai misalkan 90 orang ataupun sampai ratusan orang, karena itu juga karena permintaan tergantung formasi ya teman-teman. Kalau formasinya misalkan 6, 10 gitu, ya jelas banyak yang mendaftar gitu. Tapi ada juga yang misalnya formasi 1, 2, biasanya itu ada yang formasinya 2, tapi pendaftarnya 4. Itu kan kita nggak perlu lagi menunggu hasil pengumuman SKD ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah tes SKD, kemudian nilai kalian memenuhi passing grade, kalian kan sudah pasti akan masuk ke SKB ya. Karena kenapa? Karena pendaftarnya itu tidak sampai 3 kali formasi yang dibutuhkan gitu ya. Oke, jadi ini pengumumannya itu yang kalian tunggu adalah sampai tanggal 19 ini ya teman-teman. Sekarang itu masih tanggal 14. Jadi ada berapa hari lagi? 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 5 hari lagi nih untuk menunggu pengumuman hasil SKD CPNS. Oke. Selanjutnya itu ada pelaksanaan SKB non-CAT. Ini dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai tanggal 17 Desember ya teman-teman 2024. Ini pelaksanaan SKB non-CAT-nya. Kalau dulu tahun 2023 saya itu pelaksanaan SKB non-CAT-nya kalau saya tidak salah tanggal 5 Desember ya teman-teman. Nah kemudian di SKB non-CAT itu nanti, oke kita tinggal dulu ini, kita lihat lagi ke bawahnya ya teman-teman.
Ini tata cara pendaftaran, kemudian seleksi ya. Ini seleksi SKD, kita lewatkan saja, kita sudah selesai di bagian ini. Nah, ini adalah seleksi SKB ya teman-teman, yang harus kalian pahami gitu ya. Kita baca dulu untuk poin yang A. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas SKD. Oke, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama, itu nanti diurutkan dari jumlahnya itu yang terbesar dulu ya, TKP, TIU, dan TWK. Jadi nanti itu tidak ada perdebatan lagi nih kalau nilainya sama, kemudian ada yang masuk SKD, ada yang masuk SKB, ada yang tidak masuk SKB, itu nanti dilihatnya. Jadi sudah ada ketentuan, panitianya itu melihat kelulusannya itu berdasarkan nilai yang tertinggi untuk poin TKP dulu, TIU, dan TWK. Oke. Jadi walaupun skornya sama, kan untuk per subtesnya itu beda-beda ya nilai TKP, TIU, dan TWK-nya. Yang perlu dilihat untuk pertama kalinya itu adalah TKP dulu gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu poin ketiga. Dalam hal nilai sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 masih sama, kemudian dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap peserta dimaksud diikutkan ke SKB. Jadi kalau misalnya semuanya itu sama, diikutkan ke SKB ya teman-teman. Nah, ini nih yang paling penting ya teman-teman. Tadi kan kita sedang bahas mengenai SKB non-CAT ya. SKB non-CAT itu sama dengan SKB tambahan ya teman-teman. Yang kalian ketahui, yang harus kalian tahu bahwa dalam SKB tambahan ini itu ada wawancara dan ada micro teaching ya teman-teman. Berarti ini ada 2 subtes gitu ya yang harus kalian persiapkan nih ya teman-teman. Ini oke. Sebentar kita warnain dulu. Nah, ini SKB non-CAT ini yang duluan nih jadwalnya. Jadi setelah nanti pengumuman SKD itu pada tanggal 15 sampai tanggal 19 November, itu nanti untuk next-nya itu ujian yang harus kita hadapi itu yang pertamanya, yang baru yang harus kita hadapi duluan gitu ya. Pertama-tama itu adalah wawancara dan micro teaching. Nah, teman-teman, dalam wawancara di micro teaching ini nanti itu kita akan dibagi jadwalnya ya teman-teman. Nanti ada apa ya? Ada website di mana itu jadwalnya itu keluar gitu ya. Hari apa sih kita wawancara, hari apa kita micro teaching. Itu nanti kita kita bisa masukkan saya lupa kalau tahun lalu kayaknya nomor peserta deh. Kita masukin nomor peserta kita, nanti itu muncul tabel jadwalnya. Nah, itu setiap orang teman-teman beda ya jadwalnya. Jadi eh, untuk di formasi yang sama tahun lalu itu saya eh, jadi saya punya teman gitu ya yang daftar di formasi dengan universitas yang sama, itu dia dapat jadwalnya itu beda-beda. Ada teman saya itu dia dapat wawancara dan bahkan micro teachingnya itu teman-teman di waktu yang sama, di hari yang sama. Jadi ya kita harus siap-siap nih dari sekarang nih bahan untuk apa wawancara apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya. Kemudian di micro teaching juga. Nah, kalau di wawancara ini teman-teman, pengalaman saya pada saat SKD, SKB gitu ya tahun lalu itu kita diminta untuk memberikan CV. Jadi kalian harus siapkan CV sebaik mungkin, kemudian jurnal ya. Kalau misalnya kalian udah pernah nerbitin jurnal nih, misalkan itu diterahkan di apa ya? Diterahkan di apa ya? Dicantumkan gitu, dicantumkan di CV nih tentang jurnal. Lalu jurnalnya itu kalau bisa dimasukkan linknya gitu ya, kalian masukkan aja linknya nanti di sana itu nanti akan menjadi bahan untuk dosen yang akan mewawancarai kita gitu. Jadi bahan pertanyaannya tuh di sana gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang micro teaching ya, of course kita perlu mempersiapkan presentasi ya teman-teman. Kalau dulu itu saya yang wawancara, jadi itu ada 4 dosen yang berbeda dan dosennya itu berasal dari program studi tempat kita melamar formasi nih. Kalau misalnya kita tuju adalah formasi gitu kan, misalkan saya menuju ke formasi statistika nih di perguruan tinggi mana gitu ya. Nah, jadi nanti dosen-dosen yang akan mewawancarai saya dan micro teaching itu juga dari formasi yang kita mau lamar gitu ya. Kemudian di wawancara ini ada 2 dosen, di micro teaching ada 2 dosen dan masing-masing itu dosen yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya? Nah di sini nih teman-teman perbedaannya, oke kita besarkan sedikit. Nah kalau misalnya di tahun lalu teman-teman
Untuk di sini, di wawancara dan micro teaching, kita udah tahu ya bahwa bobot SKB itu adalah 60%, teman-teman. SKD itu 40%, oke? Nah, tapi dari 60% SKB itu nanti dibagi lagi nih persentase bobotnya. Kalau misalnya tahun 2023, CAT BKN untuk yang etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi ini, teman-teman, itu tidak ada skor minimal dan maksimalnya, tapi bobotnya itu adalah 60%. Oke? Di mana 40%-nya dari mana? Nah, 40%-nya itu dari wawancara dan juga dari micro teaching. Nah, jadi di sini itu bobotnya itu 20 ya, teman-teman. Kalau tahun 2023 ya, saya bahas yang tahun 2023 dulu. Ini 20%, ini 20%. Ini menggugurkan dan ini juga menggugurkan. Di mana itu ada minimal ya, teman-teman. Minimalnya itu 5. Kemudian skor maksimalnya itu 25. Ini juga 5 dan 25, di mana nilai ambang batasnya itu 12,5. Kalau dulu, tahun lalu gitu ya, di sini juga ada ambang batasnya nih 12,5 gitu ya, dan menggugurkan. Jadi, eh, cukup besar gitu ya. Nah, tapi itu ada mungkin problem-problem gitu ya, yang tahun lalu terjadi, yang banyak mungkin ada teman-teman dosen yang mungkin merasa tidak adil ataupun dia merasa itu kurang fair karena kenapa? Karena di sini kalau misalnya dosen kita sedang micro teaching, kemudian kita hanya diberi nilai 5 katakanlah ataupun di wawancara kita diberi nilai 10, itu nanti akhirnya itu nanti teman-teman keterangan kita untuk mengikuti CPNS itu nanti adalah TMS gitu ya. Walaupun walaupun kan jadwalnya itu kita wawancara dulu sama micro teaching dulu ya. Nah, tapi teman-teman em, walaupun kita itu tidak memenuhi ambang batas gitu ya di micro teaching dan wawancara, tapi kita itu nanti bisa masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti CAT. Kalau misalnya kita gagal di SKB, SKD katakanlah, kita kan nggak bisa ikut SKB ya. Nah, tapi kalau di sini, walaupun kita itu udah gagal, misalkan di sini udah tidak memenuhi passing grade nih, nilai ambang batasnya itu di bawah 12,5, kita tuh masih bisa ikut ini, teman-teman. Jadi ada teman saya yang nilai wawancaranya itu 5 kalau saya tidak salah. Kemudian, tapi dia masih bisa ikut ini. Dia masih bisa ikut CAT ini karena mungkin ya next time kan dia bakalan apa ya? Kalau misalnya dia udah nggak lulus di sini, itu kan nanti walaupun keterangannya itu dia akan TMS gitu ya, nggak ada kemungkinan lagi untuk lulus, tapi kan next time kan dia mau coba lagi dong, ya lebih baik tetap ambil nih kesempatan gitu ya, setidaknya untuk tahu soal-soal di CAT BKN ini ya teman-teman. Jadi saran saya, kalaupun ya semuanya kita pengennya lulus ya teman-teman, memenuhi nilai ambang batas gitu ya, tapi walaupun nanti misalkan ya ada apa namanya skenario terburuk, kalian nggak memenuhi ambang batas di apa namanya di nilai micro teaching, kalau di tahun 2024 ini bobotnya hanya 10% ya. Jadi CAT-BKN ini cukup apa ya? Cukup menentukan kelulusan kita karena nilainya itu 80% dari 60% gitu ya. Kemudian ini nih hanya kecil sekali nih poinnya 10. Jadi ini palingan ini dari 100 nilai kita, ini nih cuman kalau misalnya kita sempurna itu cuman menyumbangkan 6 poin ya teman-teman. Ini juga cuman menyumbangkan 6 poin, tapi di sini riskan ya teman-teman. Jadi eh, ini keren sih menurut saya. Jadi bagaimana kementerian itu mendesain sebuah apa namanya tes gitu ya, rangkaian tes bagaimana caranya. Ini kan masih apa ya? Masih bisa dikatakan subjektif ya teman-teman kalau misalnya micro teaching gitu ya. Nah, walaupun misalkan ada dia nanti dapat nilai sempurna di nilai praktek mengajar dan micro teaching, katakanlah nilainya 25 ya, teman-teman, nilai maksimal. Nah, nilai maksimalnya itu pun hanya menyumbangkan 6 poin gitu ya. Jadi, ya kalau misalnya pun ada yang tidak beres di sini, ini pun hanya menyumbangkan sedikit poin saja 6. Jadi, saya pikir dari tahun ke tahun apa namanya aturan main dari SKB itu sudah cukup apa ya sudah cukup fair gitu ya, bagaimana caranya memperkecil semuanya itu, kelulusan itu bisa apa ya bisa dihitung dan transparan gitu ya, dan berdasarkan kita bisa usahakan itu gitu ya. Oke, jadi walaupun ini nih poinnya sempurna kalian dapat 25, ini hanya menyumbangkan 6 gitu ya teman-teman. Dan ini juga menggugurkan. Ini penting, gimana ya? Saya bilangnya praktik mengajar micro teaching ini
dia itu penting. Nilai sempurnanya itu hanya 6 poin gitu ya, dari 100 poin untuk kalkulasi nilai keseluruhan PNS gitu ya. Tapi walaupun nilainya itu 6 poin, dia itu penting karena jika tidak memenuhi ambang batas, ini menggugurkan. Kita udah selesai nih, udah pasti TMS gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kalian bisa membagi waktu untuk mempersiapkan wawancara dan micro teaching ini seberapa banyak gitu ya, dan juga untuk CAT BKN. Nah, kalau yang misalnya SKB CAT ini, teman-teman, dia itu banyak tentunya, bobotnya juga banyak. Dan ini atas usaha sendiri, dalam artian ini sistem penilaiannya itu udah padu gitu. Yang di nomor satu ini, yang di CAT BKN ini kan yang nilai kan komputer. Jadi ya itu atas usaha dan benar-benar eh, kita harus berjuang gitu ya. Kita harus persiapkan kalau mau maksimal di sini, oke? Nah, kemudian teman-teman, apalagi ya informasi yang harus kalian ketahui. Nah, ini selanjutnya itu nanti jadwalnya itu kalau saya tidak salah gitu ya. Paling nggak jauh-jauh nih teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat SKB tambahannya untuk wawancara dan micro teaching, misalkan tanggal 5 Desember. Minggu depannya itu, kalian paling cuma punya waktu semingguan ya. Semingguan kalian itu udah tes SKB CAT ya teman-teman. Nah, SKB CAT ini yang perlu kalian siapkan materinya itu adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini ya teman-teman harus kalian persiapkan. Jadi kalian harus baca undang-undang tentang perguruan tinggi gitu ya. Ada banyak sih teman-teman. Semoga saya punya waktu untuk memberikan kalian undang-undang yang mana yang nanti harus kalian baca gitu ya teman-teman. Kemudian ini sifatnya hafalan ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami, baca undang-undangnya. Kemudian karena nanti soalnya itu nggak textbook gitu loh. Jadi misalkan ya, apa arti dari Tridharma perguruan tinggi? Soalnya itu nggak begitu teman-teman. Jadi soalnya itu nanti ada beberapa yang memang jawabannya itu bisa bisa pengertian itu ada, tapi ada juga yang implementasi teman-teman. Jadi teman-teman, jadi kita itu diberikan kondisi, misalkan kondisi kita pada saat mengajar gitu ya. Mengajar itu misalkan 3 SKS nih, itu waktunya berapa lama? Kalau misalnya nanti ditambah lagi nih di saat kita mengajar itu nanti ada sesi praktikum. Nah, praktikumnya itu nanti berapa lama gitu. Ada yang ditanyakan mengenai waktunya. Jadi kita juga harus belajar, walaupun kita hafal materi-materi dari undang-undang tentang etika dan tridharma perguruan tinggi, itu nanti jangan kalian kira eh, soalnya itu hanya textbook saja, hanya pengertian, definisi, ataupun sebutkan gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi nanti ada soal aplikasi yang harus kita pahami dalam kondisi kita sudah sebagai keadaannya itu kita udah sebagai dosen gitu ya, apa saja yang harus keputusan yang harus kita ambil itu nanti ada juga ya di Tridharma perguruan tinggi. Kemudian di literasi bahasa Inggris ya teman-teman yang kedua, ini soalnya itu ada 80 soal ya. Etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran pemecahan masalah dan dimensi psikologi ini ada 80 soal, dan itu nanti ketika kita udah selesai ujian diberikan skornya, tapi tidak ada nih skor TKP berapa, skor TIU berapa, skor TWK berapa, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi keseluruhannya itu sudah langsung dikalkulasi tanpa kita tahu nilai etika tridharma perguruan tinggi kita berapa, literasi bahasa Inggris berapa, penalaran pemecahan masalah berapa, dan dimensi psikologi berapa. Oke. Kemudian sebenarnya itu ya teman-teman, yang harus kita apa ya, yang menjadi kesulitan menurut saya di SKB ini adalah manajemen waktu. Karena untuk yang SKB, ini kan SKB-nya itu kan CAT ya, teman-teman. Saya itu masih kesulitan untuk menemukan tryout yang menyediakan tryout etika tridharma perguruan tinggi secara bersamaan gitu ya dari A, B, C, D ini secara keseluruhan semuanya. Jadi waktunya itu kalau nggak salah 90 menit ya, teman-teman. Waktunya itu 90 menit, soalnya itu 80 soal. Jadi belum ada platform di mana ya yang menyediakan TO-nya itu secara keseluruhan. Jadi ada sih kayak bimbel SKB gitu ya, persiapan SKB dosen, tapi dia itu menyediakan etika tridharma perguruan tinggi sendiri gitu loh, literasi bahasa Inggris sendiri, penelaran dan pemecahan masalah sendiri, dimensi psikologi sendiri. Jadi waktunya itu dipecah-pecah. Jadi per subtes ini loh.
kalau misalnya keseluruhan saya juga belum menemukan ya teman-teman ada TO seperti itu. Jadi jika kalian tahu ada yang menyediakan TO, SKB, CAT untuk yang dosen, di mana dia sudah mengumpulkan empat empat yang diujikan ini dalam waktu 90 menit, kalian bisa kasih info di kolom komentar ya teman-teman supaya berbagi informasi untuk teman-teman semuanya tahu nih di mana kita bisa TO, karena menurut saya permasalahannya itu adalah di manajemen waktu tentunya ya. Nah, kemudian untuk literasi bahasa Inggris ya teman-teman, kalian jangan salah, soalnya ini tidak berbentuk structure ya. Kalau misalnya di TOEFL kan ada reading, ada structure, kemudian ada listening gitu ya. Kalau di literasi bahasa Inggris itu enggak ya teman-teman. Jadi soalnya itu enggak. Kalau misalnya kalian lihat di YouTube gitu ya, ada sih banyak yang bahas tentang literasi bahasa Inggris. Banyak kan itu soal reading ya teman-teman. Jadi mereka memberikan contoh soal reading dari jurnal misalkan. Nah, readingnya itu mungkin nggak seperti itu full ya teman-teman. Menurut pengalaman yang saya hadapi gitu ya di SKB tahun lalu, di literasi bahasa Inggrisnya ini dia itu ada kayak reading memang, tapi dia itu nggak berparagraf kayak soal TOEFL yang misalnya ada 4 paragraf gitu loh. Misalkan ada 4 paragraf yang panjang sekali, nanti kita diminta untuk menjawab gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi paling itu ada 3 baris kayak gini. Ini yang saya blok ini. Misalkan ada pernyataan. Pernyataan reading yang harus kita baca itu sepanjang ini saja. Lalu di bawahnya itu nanti langsung ada pertanyaan, kemudian pilihan jawaban. Jadi walaupun nanti itu ada reading di literasi bahasa Inggris ini, itu pun cuman teksnya itu sedikit gitu ya. Jadi lebih banyak yang kayaknya yang parafrase gitu loh teman-teman. Jadi di sini tuh skill yang harus kita ketahui itu adalah apa ya? Tentang vocabulary kita gitu ya. Kalau misalnya kita banyak vocab, insya Allah bisa ya mengerjakan ini. Jadi nggak juga kalian nggak melulu, kayaknya nggak ada deh malah tentang structure ya teman-teman. Jadi itu tuh kayak kasus, kasus yang berhubungan tentang apa namanya, kayak jurnal gitu, tapi di parafrase gitu loh teman-teman. Jadi misalkan ditanya apa sih yang misalnya yang dibahas di informasi yang dia berikan gitu ya. Sekali lagi eh, pernyataannya atau informasinya itu paragrafnya itu pendek ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu juga ya untuk yang tahun ini itu gimana bentuknya. Kalau tahun lalu itu bentuk literasi bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Kemudian penalaran dan pemecahan masalah. Nah, untuk penalaran dan pemecahan masalah ini teman-teman, dia itu nggak sama kayak di TIU ya ketika kita SKD. Jadi ini cukup memakan banyak waktu. Kalian bisa lihat kalau misalnya kayak soal tahun ini nih, kalau misalnya di SKD itu kan ada soal mengenai tabel ya teman-teman. Nah jadi di sana itu nanti, tapi dia tuh nggak melulu bentuknya tabel, nggak melulu bentuknya itu kayak daftar tabel itu nggak melulu gitu. Nanti itu ada grafik juga, ada misalkan diagram batang, kah, diagram lingkaran, ataupun diagram garis gitu. Nanti dari diagram itu kita diminta untuk pertanyaan yang paling apa ya, yang paling umum di penalaran dan pemecahan masalah ini adalah kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar dari pilihan jawaban. Misalkan pilihan jawaban itu A, B, C, D, E. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar berdasarkan tabel, grafik, diagram yang disediakan. Jadi, apa kesulitannya di sini, teman-teman? Kesulitannya adalah ini memakan banyak waktu ya. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa, ini memakan banyak waktu karena kenapa? Pertama, kita harus baca tabelnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan benar atau salah, atau carilah pernyataan yang benar, carilah pernyataan yang salah. Dari pernyataan seperti itu, artinya kita harus cek semua pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya. Oke? Nah, jadi untuk mengecek semua pilihan jawaban itu akan memakan banyak waktu ya, teman-teman. Jadi menurut saya di sini cukup banyak ya kesulitannya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum terbiasa untuk penalaran dan pemecahan masalah, kalian harus banyak-banyak latihan ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya, untuk soal penalaran dan pemecahan masalah, ini kalau tahun lalu saya belajar di YouTube ya teman-teman, banyak YouTube yang membahas tentang penalaran dan pemecahan masalah dan soalnya itu masih cukup relevan ya menurut saya dari soal-soal yang beredar di YouTube. Itu masih kayak sejenis, jadi kalian bisa latihan di sana ya.
Kemudian untuk dimensi psikologi ini kayaknya dia tuh kayak TKP tapi nggak yang panjang-panjang seperti TKP itu loh. Dia itu mirip TKP tapi kayaknya soalnya, seingat saya soalnya itu agak lebih singkat gitu ya dari TKP pada saat kita SKD. Oke? Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, oke, ini lagi ya teman-teman. Nanti itu kita kembali lagi ke sini, ke atas. Sebentar. Nah, di sini ya teman-teman, ini nanti kan kita kan ada di tahap ini ya, di pelaksanaan SKD ya, kita ada di tahap ini. Kemudian sekarang sedang menunggu pengumuman hasil SKD CPNS gitu ya. Kita tunggu sampai tanggal 19 November biasanya nanti diumumkan gitu. Diumumkan di di akun kita masing-masing, di SSC ASN juga. Kemudian ada filenya juga nanti yang bisa kita akses di websitenya CPNS Kemendikbudristek gitu ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan SKB non-CAT itu memang duluan ya teman-teman. Tadi kita udah bahas yang perlu dipersiapkan adalah wawancara dan micro teaching gitu ya. Wawancara kita perlu mempersiapkan CV. Kemudian ketika micro teaching kita perlu mempersiapkan presentasi gitu ya. Di mana waktunya itu kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kalau saya dulu untuk yang micro teaching itu menghabiskan waktu 15 menit. Tapi di sana dalam 15 menit itu saya presentasi 13 menit, kemudian 2 menit, itu ada sisa waktu 2 menit lagi, itu ada sesi tanya jawab. Jadi dosen yang mendengarkan kita micro teaching itu nanti tanya jawab, bertanya mengenai apa yang sudah kita jelaskan gitu ya. Nah, ini juga tergantung kita ya teman-teman untuk mempersiapkan presentasinya itu berapa lama gitu ya. Tapi ada juga teman saya yang dia tidak mendapatkan pertanyaan, jadi dosen itu hanya dosen yang apa menilai micro teaching kita itu hanya apa ya, hanya melihat saja gitu ya, hanya mendengarkan kita micro teaching, oke? Kemudian, nah ini nih teman-teman nanti kita itu ada pemilihan titik lokasi SKB-nya lagi nih. Jadi tidak sama ya, lokasi ujiannya itu tidak sama pada saat lokasi ujian SKD, oke? Jadi nanti kita diminta untuk pilih lagi titik lokasinya di website kalau saya nggak salah gitu ya teman-teman. Nah kemudian nanti itu ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB-nya gitu ya, Pak yang pada saat CAT. Kemudian ini adalah pelaksanaan CAT pada tanggal 9 sampai tanggal 20 Desember. Jadi waktunya ini memang cukup lama ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ini kan berarti kalau misalnya sekarang kita masih berada di tanggal 14 November gitu ya pada saat saya merekam video ini gitu ya. Berarti kan kalau menunggu 9 Desember ke 14 November waktunya itu tinggal masih tersisa sekitar 1 bulan gitu ya. Tapi teman-teman kita nggak tahu nih kita nih dapatnya itu ada di tanggal berapa ya. Jadi jangan jangan lupa, kalian jangan lengah, kalian harus tetap bersiap mulai dari sekarang gitu. Supaya nanti kalaupun ya udah lah ya, kalaupun kita sekarang ada di posisi lagi nunggu jadwal, lagi nunggu pengumuman, kalau misalnya kalian yakin nih, kalian lulus SKB, kalian harus mulai start belajar duluan ya, supaya nanti kalian nggak panik ketika dapat jadwal, oh waktunya mepet nih, tinggal 3 hari lagi, tinggal 5 hari lagi, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena poin di saat SKB ini itu cukup banyak dan cukup bisa menentukan kelulusan kalian gitu ya. Eh, jadi kita harus tetap maksimal nih untuk supaya kita bisa mendapatkan NIP tahun ini ya. Semoga perjalanan kalian lancar. Kemudian diberikan kelulusan dan bisa mendapatkan NIP tahun ini ya teman-teman. Terima kasih. Eh, Diakhiri, semoga video ini bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.